Anak-anak kelas 3 kembali lagi bersama dengan Bu Aziza. Pada hari ini kita tentu akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Materinya masih tetap yang sama, yaitu materi ciri-ciri makhluk hidup pada pertemuan kedua. Tentu kalian masih ingat bukan mengenai materi ciri-ciri makhluk hidup pada pertemuan yang pertama? Betul, kalian hebat, kalian luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Anak-anak, alhamdulillah pada tugas yang pertama kalian sudah Bu Aziza koreksi. Kalian hebat, kalian luar biasa, dan kalian pintar-pintar. Semua jawaban kalian bagus semua. Anak-anak, pada pertemuan kedua kita akan melanjutkan materi ciri-ciri makhluk hidup. Namun alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan, berkembang biak, memerlukan suhu tertentu, dan mengeluarkan zat sisa. Anak-anak, setiap makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lantas, bagaimana dengan makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Tidak. Betul, makhluk hidup itu akan mati atau mereka bisa berpindah tempat ke tempat yang baru. Anak-anak, lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut dengan habitat. Dan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut dengan adaptasi. Tujuan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya antara lain: 1. Untuk memperoleh makanan. 2. Melindungi diri dari musuh. 3. Mempertahankan diri terhadap kondisi lingkungan. Dan tujuan yang keempat adalah melestarikan jenisnya. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah berkembang biak. Anak-anak, setiap makhluk hidup berkembang biak. Tahukah kalian tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Secara umum, makhluk hidup berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau melahirkan. Beberapa contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur antara lain burung, bebek, dan cicak. Lalu, makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan, kalian tahu tidak? Bagus. Ya, salah satu contohnya adalah sapi, kambing, kucing, kerbau, dan lainnya. Anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah memerlukan suhu tertentu. Tahukah kalian, tubuh kita akan
berkeringat jika kita berada dalam suhu yang terlalu tinggi. Dan sebaliknya, tubuh kita akan menggigil jika kita berada dalam suhu yang terlalu rendah. Semua itu dilakukan oleh tubuh kita agar tubuh kita memiliki suhu yang sesuai. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir, tentu kalian tahu? Ya, betul. Ciri yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Anak-anak, zat sisa yang ada di dalam tubuh kita adalah sampah. Dan sampah tersebut harus dikeluarkan. Kenapa? Agar tidak mencemari tubuh kita dan tidak mengganggu proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita. Lalu, bagaimana kalau zat sisa tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh kita? Jika tidak dikeluarkan dari dalam tubuh kita, maka akan menjadi racun. Anak-anak, kalian tahu zat sisa? Anak-anak, tahukah kalian zat sisa yang ada di dalam tubuh kita dibagi menjadi 3 macam? Ada yang berbentuk gas, ada yang berbentuk padat, dan ada yang berbentuk cair. Dan alat pengeluaran zat sisa pada hewan dan manusia antara lain ada paru-paru, ginjal, dan kulit. Yang pertama, alat pengeluaran zat sisa adalah paru-paru. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Alat pengeluaran zat sisa yang kedua adalah ginjal. Ginjal mengeluarkan urin. Zat sisa pengeluaran yang ketiga adalah kulit. Kulit mengeluarkan keringat. Nah, anak-anak, itulah 9 ciri-ciri makhluk hidup. Mari sama-sama kita sebutkan ulang dari ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Baik, yang pertama adalah bernapas, betul. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, memerlukan makanan. Yang keempat, menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Yang kelima, tumbuh. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketujuh, berkembang biak. 8, menyesuaikan dengan suhu tertentu. Dan yang kesembilan, mengeluarkan zat sisa. Anak-anak, agar kalian lebih memahami mengenai ciri-ciri makhluk hidup, berikan beberapa soal yang harus kalian jawab dan kalian catat di buku tulis. Berikut soalnya. Baik anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Mari kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.